Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah, kelas 1 FPI, NIM 20531150, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Curug, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Rizky Amelia Furqon. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Pengaruh Perkembangan Teknologi. Pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang terpenting di kawasan Republik kita. Dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, berarti kita telah menjunjung tinggi bahasa persatuan seperti yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Perubahan bahasa yang dapat terjadi bukan hanya berupa pengembangan dan perluasan, melainkan berupa kemunduran sejalan dengan perubahan yang dialami masyarakat. Berbagai alasan yang dialami masyarakat, berbagai alasan sosial dan politis menyebabkan banyak orang meninggalkan bahasanya atau tidak lagi menggunakan bahasa lain. Kita sebagai warga Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Maksud dari bahasa yang benar atau betul ialah pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau dianggap baku. Sedangkan bahasa yang baik atau tetapi ialah pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Maka, anjuran agar kita berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan yang sampai itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Ungkapan bahasa yang baik dan benar sebaiknya mengacu ke ragam bahasa yang sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan keberanian. Penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, kuasa, dan kalimat yang diungkapkan, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa menjadi unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Bahasa adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menyatakan gagasan, ide, dan perasaan orang kepada orang lain. Mulai dari bangun tidur, makan, mandi, sampai tidur lagi, atau melakukan berbagai aktivitas manusia lainnya, tidak luput dari adanya penggunaan bahasa. Tidak dapat dimungkiri, teknologi telah membawa dampak yang sangat besar terhadap kegiatan yang dilakukan sehari-hari seperti kegiatan belajar, bermain, berkumpul, atau bersosialisasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Cara-cara manual dalam melakukan kegiatan tersebut sudah mulai ditinggalkan dan diganti oleh dengan teknologi. Akhirnya, hal tersebut membuat manusia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi. Perkembangan bahasa gaul. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari
kultur tertentu, bahasa gaul banyak digunakan oleh kaum pemuda, meski kaum tua pun ada juga yang menggunakannya. Bahasa ini bersifat temporal dan rahasia. Maka timbul kesan bahwa bahasa ini adalah bahasa rahasianya para pencolong atau penjahat. Padahal sebenarnya tidak demikian. Faktor kerahasiaan ini menyebabkan kosakata yang digunakan dalam bahasa gaul seringkali berubah. Para remaja menggunakan bahasa gaul ini dalam ragam lisan dan ragam tulisan, atau juga dalam ragam berbahasa dengan menggunakan media tertentu, misalnya berkomunikasi dalam jaringan sosial. Kehadiran internet telah mendorong para pengembang untuk memenuhi kebutuhan sosialisasi manusia. Aplikasi-aplikasi jaringan sosial online diciptakan dengan mereplikasi pola jaringan di kehidupan nyata, hanya saja dalam cakupan yang lebih luas. Lihat saja bagaimana Facebook, Twitter, Instagram, WA, YouTube, dan lain sebagainya membuat manusia saling berhubungan satu sama lain. Setiap individu yang memiliki akun media sosial mengetahui kondisi temannya di seberang sana. Jaringan sosial yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu seperti Facebook, Twitter. Dalam Facebook dan Twitter, para pengguna dapat menuliskan apa yang sedang dipikirkan dalam status dan dapat saling memberikan komentar pada kiriman dan status rekan-rekan mereka. Selain itu, mereka juga dapat saling berdialog dan memberikan komentar satu sama lain. Era globalisasi yang begitu marak terjadi di masa sekarang menyentuh semua aspek kehidupan termasuk bahasa. Bahasa dipengaruhi oleh jaringan sosial sehingga banyak perubahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa dalam bersosial media. Bahasa gaul dapat timbul di mana saja. Bahasa yang digunakan oleh anak muda pada umumnya ini muncul dari kreativitas mengolah kata baku dalam bahasa Indonesia menjadi kata yang tidak baku. Bahasa gaul bisa ditemukan di mana saja. Karena bahasa gaul dapat timbul di iklan televisi, lirik lagu remaja, novel remaja, dan banyak lagi. Inilah kenyataan bahwa tubuhnya bahasa gaul di tengah eksistensi bahasa Indonesia tidak dapat dihindari. Ini karena pengaruh perkembangan alat komunikasi yang terus berkembang dan karena bahasa gaul dipakai anak muda kebanyakan, maka bahasa baku akan tergeser eksistensinya. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media sosial Instagram membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah menjadi wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Inilah yang menjadi awal lunturnya bahasa Indonesia yang baik dan berganti dengan bahasa gaul. Kata-kata yang digunakan dalam berbicara seseorang dapat mencerminkan kesempurnaan berpikir dan tingkat kepribadiannya. Kepribadian seseorang yang baik dapat memiliki apa saja yang harus diucapkan dan dibicarakan. Tidak berlebihan. Jika seseorang yang pandai berbahasa Indonesia, ia akan merasa diterima dan dihargai oleh berbagai kalangan. Ada beberapa
solusi yang dapat meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu menyadarkan dan memotivasi remaja akan fungsi dan pentingnya bahasa yang baku sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa penyebaran ilmu, pengetahuan, dan teknologi, baik melalui buku-buku pembelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah remaja, maupun media cetak lainnya. Karena sangatlah tidak mungkin bila satu buku yang menjelaskan tentang suatu kebudayaan daerah ditulis dengan menggunakan, menyebabkan orang lain belum tentu akan mengerti perkembangan teknologi di dalam dunia pendidikan. Teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangannya zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, kita sering jumpa adanya pemanfaatan dari perkembangan teknologi. Dalam dunia pendidikan, penerapan teknologi di kalangan pembelajaran ditandai dengan hadirnya e-learning yang dengan semua variasi tingkatnya telah memfasilitasi perubahan dalam pembelajaran yang disampaikan melalui semua media elektronik seperti audio, video, TV interaktif, dan lain-lain. Seperti yang sering dilakukan oleh guru atau dosen, yaitu mengkombinasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan juga untuk memajukan dunia teknologi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari 5 fungsi pendidikan adalah fungsi teknis teknologi, baik pada tataran individu hingga tataran global. Fungsi teknis teknologi merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan teknologi. Misalnya, pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif. Baiklah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.